Soalnya belum begitu, ini bukan aksesnya. Ini pakai ini. Belum maju. Di depan nih. Dino. Nah dulu, berarti aku keluar ya? Gimana sih? Aku keluar gimana? Ini keluar gimana? Jangan keluar, gak usah keluar. Gak usah keluar. Ini yang enggak. PPT nih, PPT kamu bisa. Nanti PPT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mana memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat Islam, ihsan, dan memberi kesempatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengelolaan sarana dan prasarana PAUD formal dan non formal. Saya sendiri Rahmatunisa dan rekan saya Nur Afriani. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi yang akan dibawakan oleh Bu Afriani dan Bu Balkis. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengelolaan sarana dan prasarana PAUD formal dan non formal. Oke. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Manajemen sarana prasarana memang menjadi bagian yang sangat penting bagi sebuah sekolah. Karena manajemen sarana prasarana menjadi hal yang digunakan untuk mengelola sebuah sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Sebuah sekolah akan memiliki sarana prasarana yang baik apabila sekolah tersebut memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik pula, guna untuk mendukung proses belajar mereka. Apalagi pada tingkat PAUD, sarana prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk mengembangkan kreativitas anak didik, diantaranya mengenai penyediaan sarana bermain serta penyediaan media pembelajaran yang mampu mendukung kegiatan belajar mereka. Apa saja yang akan kita bahas? Masalah yang akan kita bahas pertama, apa pengertian manajemen sarana dan prasarana PAUD? Yang kedua, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana PAUD? Yang ketiga, bagaimana sarana prasarana pembelajaran di PAUD? Yang terakhir, keempat, bagaimana manajemen perawatan sarana prasarana PAUD? Oke. Selanjutnya pembahasan. Pengertian manajemen sarana prasarana PAUD. Manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi dan tersistematiskan untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sedangkan pengertian manajemen sarana prasarana PAUD itu sendiri adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki. Beberapa bentuk aset sarana prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan PAUD, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik yang indoor dan outdoor. Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan
bahwa setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal harus menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik. Kemudian, pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Masih undang-undang yang sama, ayat 2, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, pengelolaan sarana prasarana. Pengelolaan sarana prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri, yaitu lokasi pendirian PAUD, luas tanah dan bentuk bangunan. Bangunan sekolah yang ideal adalah dengan memenuhi kriteria berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dan sarana pedagogis. 2. Aman. 3. Menurut syarat kesehatan, sinar matahari cukup bagi setiap ruangan, memungkinkan adanya pergantian udara yang segar. 4. Menyenangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan tidak saling mengganggu. 5. Dapat memungkinkan untuk memperluas tanpa memakan biaya lagi yang besar. 7. Memenuhi syarat keindahan. 8. Ekonomis. Sarana prasarana pembelajaran. Sarana prasarana pembelajaran kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor. Perangkat sarana prasarana di ruang tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor, seperti balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, bola, bentuk yang menyerupai binatang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa jenis alat permainan yang perlu disediakan di dalam ruang atau aula tempat bermain anak. Di antaranya, balok dengan berbagai ukuran, balok yang terbuat dari gabus atau kain, benda-benda yang berbentuk geometri, papan berwarna-warni dengan beraneka ragam bentuk, berbagai gambar bertema, misalnya gambar tema binatang, kendaraan, buah-buahan, dan sebagainya. 2. Sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Selain sarana prasarana dalam ruang atau indoor, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana prasarana di ruang terbuka, outdoor atau lapangan. Isinya sama, yaitu berbagai jenis pembelajaran atau permainan. Jadi selain memfasilitasi sarana prasarana pada ruang tertutup, juga harus disediakan sarana prasarana di ruang terbuka atau lapangan. Secara terperinci, beberapa alat permainan edukatif yang selayaknya tersedia di ruang terbuka sebagai berikut. 1. Kursi jungkit yang menyerupai kuda-kudaan.
2. Ban mobil bekas yang sudah dicat untuk gelindingkan. 3. Ayunan kursi dan ayunan gantung. 4. Bola dunia untuk bermain memanjat. 5. Anyaman tali besar. 6. Terowongan buatan atau gorong-gorong dan sebagainya. Manajemen perawatan sarana prasarana PAUD. Kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan jenis barangnya masing-masing sehingga tetap awet dan tahan lama. Pemeliharaan manajemen sarana prasarana di TK yang terlibat adalah semua warga sekolah, dari kepala TK sampai ke staf-staf lain. Bagian ini membahas manajemen perawatan sarana prasarana, khususnya berbagai permainan edukatif, baik indoor maupun outdoor. Karena manajemen ini dianggap lebih penting daripada manajemen yang lain, seperti gudang, mengingat siklus penggunaan relatif miskin. Perawatan sarana prasarana, khususnya permainan edukatif, baik indoor maupun outdoor, sangat berkaitan awet tidaknya sebuah alat permainan edukatif. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan alat permainan edukatif adalah yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga perawatan atau pengawetan, dan yang keempat evaluasi sekaligus penghapusan. Aset lembaga PAUD yang dimiliki. Beberapa bentuk aset sarana prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan PAUD, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik yang indoor dan outdoor. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana yaitu yang secara tidak langsung menunjang lainnya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman, jalan menuju ke sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk memproses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk mengajarkan biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan sarana prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri, yaitu tanah luas tanah dan bentuk bangunan perangkat sarana prasarana di ruangan tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Selain sarana prasarana dalam ruang atau indoor, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana prasarana di ruangan terbuka atau outdoor. Pemeliharaan ini dilakukan seperti merawat dan menjaga barang-barang milik sekolah supaya tetap awet dan penggunaannya lebih lama. Jadi, sarannya untuk bagi guru, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pengelolaan sarana dan prasarana PAUD formal dan non-formal, sehingga tidak salah atau keliru dalam mengelola sarana yang sudah dimiliki di lembaga masing-masing. Untuk sekolah, semoga presentasi ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan tindakan terkait pengelolaan sarana dan prasarana PAUD formal dan non-formal. Terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Saya silakan. Saya semua.
Dua orang penanya. Mau. Dipersilakan yang mau bertanya, siapa duluan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian dari segi mainan atau ya bagaimana sarana yang anak-anak Ayo satu lagi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengukur kualitas sarana dan prasarana di sekolah kita? Oke. Terima kasih. Oke. Boleh. Bagaimana jika sarana Kenapa? Bagaimana jika sarana prasarana yang ada di sekolah itu belum memadai dan gimana sih tipsnya supaya memaksimalkan prasarana dan sarana yang ada? Hampir sama ya sama itu ya. hampir sama? Hampir mirip. Intinya sih sama. mensiasati, mengakali, Kalau ini tipsnya. memaksimalkan. Jadi Bukan. kalau di sekolah kan kayak misalkan kayak ada Belum ada. mainannya nih, misalkan kayak ada rumah-rumahan atau ada yang buat panjat tebing. Nah kadang tuh kan cara buat merawatnya tuh kan namanya anak-anak ya. Oh. Hancur, Hancur. Perawatannya dia. Jadi aku ulang, bagaimana jika sarana prasarana belum memadai? Nah, yang ditanya tips memaksimalkan fasilitas yang ada. Gitu. Ada bilang satu. Ya iya pada copot. Mau jawab siapa? Ambil gede ya. Aku pandu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jawab punya Pandu ya. Ini pengalaman sarana prasarana TK aku. Gini, berhubungan misalnya fasilitas yang udah ada, tapi kurang perawatan gitu, atau lagi kondisinya Terus rusak. sih untuk mainan tuh udah ditutup gitu loh. Iya, maksudnya dari gurunya udah menjaga, tapi kadang kan anak gitu ya. Karena kan anak cara bermainnya di luar pasti penjagaan kita gitu. Kayak gitu bukan? Iya. Gini, ya kita kan emang nggak bisa membatasi kebutuhan anak ya, maksudnya ruang geraknya gitu. Memang sih pasti setiap sarana prasarana itu yang jaga selain guru, kayak lingkungan, termasuk staf, pegawai kebersihan, kepala sekolah itu juga terlibat. Kadang kan posisinya anak itu kita nggak bisa terus-menerus berusaha untuk jaga. Kalau aku sih secara pribadi setiap dia bermain memang aku awasin gitu, agar pasti terawat terus mulut aku tuh nggak berhenti gitu. Setiap bermain mainannya itu dijaga. Kadang kan dibanting gitu. Sempat pernah pengalaman tahun yang lalu legonya sampai pecah, benar-benar pecah kan anaknya tuh anaknya maaf ya agak spesial gitu. Jadi dia belum paham untuk perawatan bagaimana, cara bermainnya bagaimana gitu. Terus teman-teman yang lain kan ngerasa rusak gitu, akhirnya tidak bisa bermain lagi gitu. Kebetulan sempat kalau aku kan karena TK-nya udah lama terus emang BOP itu dapat gitu, kita sempat beli lagi gitu. Kalau emang dapat ya gitu.
terus kita belanja lagi, yaitu wanti-wanti. Jadi kan ada ruang sudut bermain anak gitu kan. Nah saat anak bermain itu guru tetap fokus di situ, jangan apa sih memegang pekerjaan yang lain gitu. Jadi anak tetap ada pengawasan di tangan guru seperti itu. Ya intinya berarti Sebenarnya sih larangan enggak, jadi kayak gini loh, kayak menjaga. Kadang kan kayak kemarin aku pengalaman anaknya spesial gitu loh. Kita lagi lengah, itu sampai barangnya tuh benar pecah, sampai tempatnya aja tuh kontainernya tuh prek gitu. Apa sih pecah, pokoknya tutupannya tuh hancur banget gitu, sampai lego-legonya tuh retak-retak kayak gitu. Akhirnya kan takut anak-anak yang lain nanti tajam, akhirnya kita singkirkan. Nah, memang berhubung waktu itu kebutuhan emang BOP ada, emang dana BOP ada, turun kita belikan lagi kembali. Setelah itu ya udah pengawasan kita seperti itu, bukan berarti kita mengurangi gerak anak gitu, istilahnya mengawasi gitu loh. Jadi biar nggak seperti kejadian kemarin, karena kan sempat kelalaian guru gitu, tuh anak jadinya ya tingkahnya tuh kasar gitu sama alat permainannya itu. Jadi teman-teman bahwa untuk menggunakan alat permainan itu pakai aturan. Iya. Jadi bikin aturan dari awal disampaikan ke anak-anak. Biasanya anak-anak paham. Aturannya adalah tidak boleh dilempar, tidak boleh dirusak, lalu nanti setelah bermain dikembalikan ke tempatnya. Begitu. Ya, jadi pakai aturan. Waktu itu aku udah ultimatum seperti itu, maksudnya kasih aturan. Tapi namanya anak. Maksudnya bukan, maksudnya kasih aturan seperti itu. Kebetulan ini anaknya agak spesial gitu ya, maksudnya Apalagi emosionalnya kalau itu anak beda. Kalau anak spesial harus didampingi, nggak bisa dilepas gitu. Ya itu makanya setelah kejadian itu, jadi kita guru menjaga gitu di sudut pasti sudut bermain, ya gurunya mengawasi. Udah pengalamannya seperti itu. Waktu itu sebenarnya pengawasi, cuman kan lagi lengah. Kalau anak kecil kan gerakannya cepat ya gitu. Bukan nama lagi lengah, guru ke toilet gitu ya kan. Anak kan kita memang berlima doang, satu kelas aja satu guru gitu, jadi emang nggak bisa kepegang gitu. Itu kejadian seperti itu. Padahal cuma dari awal, kalau anak-anak yang paham ya, maaf ya, maksudnya kalau yang agak normal dia tuh paham untuk aturan seperti ini tanpa kita maksudnya nggak perlu ulang-ulang, tapi dia udah paham cara aturan bermainnya. Waktu itu kejadiannya seperti itu. Ya, jadi betul kata temannya tadi bahwa kalau untuk anak-anak spesial, anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu harus didampingi, tidak bisa dilepas. Kenapa? Karena dia memang daya pemahamannya itu rendah, gitu ya. Jadi harus ada yang mendampingi ketika dia bermain. Karena kan bisa saja mainannya itu dilempar ke temannya, gitu ya. Makanya tadi saya bilang harus bikin aturan, tapi bukan ultimatum ya. Iya, bukan ultimatum maksudnya. Kalau ultimatum itu kayaknya kita sadis banget sih gitu ya. Jadi harus pakai aturan, karena anak-anak itu kalau bermain ada aturan, mereka juga bisa kok diajak untuk mematuhi itu ya. Tapi tetap aja sih Bunda Dadang ada yang melanggar juga. Iya, justru itu berarti kan namanya anak harus tetap diingetin ya. Jadi setiap kali main diingatkan, setiap kali main diingatkan. Mulai pembelajaran awal juga Yang ramunya itu harus selalu diingatkan. Jadi anak itu Iya. nggak bisa kalau tidak diingatkan, karena kan dia menurut penelitian ahli ini itu sampai 3.000 kali diingatkan aja baru diulang-ulang ya. Jadi diulang-ulang tiap hari, sama halnya seperti membaca surat-surat pendek. Nah, kalau kebiasaannya cuma di sekolah, tidak dilanjutkan di rumah, berarti kan hafalannya dia kurang, gitu ya. Tapi kalau bisa dilanjutkan di rumah, berarti dia cepat hafal, gitu ya. Jadi aturan itu memang harus dikomunikasikan, bukan hanya kepada anak, tapi dari awal pembelajaran sama orang tua juga dikasih pemahaman, sehingga orang tua juga nanti mengingatkan anaknya ketika sekolahan, nanti nggak boleh mainnya lempar-lempar, mainan dilempar-lempar ke teman, misalnya begitu. Ya. Intinya pengelolaan sarana dan prasarana ini harus kerjasama. Bukan hanya guru kelas saja, tapi semua pihak. Kalau cuma guru kelas aja ya nggak mungkin bisa tertangani, karena
keterbatasan kan. Tapi Iya. kalau ada kerjasama dengan orang tua, jadi orang tua ikut bantu mengingatkan anaknya, gitu ya. Dan ini penting karena pengelolaan sarana prasarana itu adalah salah satu bagian ketika teman-teman mau akreditasi itu namanya compliance. Jadi artinya barang-barang ini dibutuhkan waktu lagi mengisi Sispena. Punya alatnya apa aja? Itu kan banyak tuh, ada balok, ada agama, ada buku, lalu ada alat tulis dan seterusnya. Ya. Itu itemnya banyak untuk sarana prasarana, dan itulah pentingnya kerjasama antara guru dengan orang tua supaya alat-alat tadi lebih aware gitu. Oke. Oke, selanjutnya dari Bu Muya ya, gimana caranya mensiasati luas ruang sekolah yang sempit. Ya, yang pertama bisa tanaman vertikal atau taman atap. Jadi membuat taman itu tidak horizontal tapi di atap-atapnya. Jadi sekolah hingga bisa hijau. Taman vertikal. Jadi di atas tidak usah memakan tempat ya. Iya. Terus bagian ruangnya itu bisa misalkan pemanfaatannya kalau misalkan lagi istirahat itu bisa jadiin area bermain atau istirahat gitu ya, biar bisa digunakan. Jadi istirahat pas bermainnya itu waktu istirahat, waktu sebelum belajar bisa. Nanti kalau sudah selesai bermain baru kita mulai belajar kembali gitu. Terus kayak pemanfaatan dindingnya itu sebagai media pembelajaran yang kreatif, poster edukatif, terus papan tulis portable atau mural yang dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik tanpa memerlukan menggunakan ruangan yang tambahan. Jadi di temboknya itu dimanfaatkan untuk bikin papan-papan seperti itu. Edukasi. Terus ruangan multifungsinya merancang ruangan yang dapat berfungsi ganda seperti ruang aula yang juga dapat digunakan sebagai ruang kelas tambahan atau taman bermain saat cuaca tidak mendukung. Dapat membantu memaksimalkan penggunaan tanah sekolah yang terbatas. Terus ada yang mau ditambahin Bu Apri? Bu Balkis? Jadi memang kalau mensiasati ruangan yang sempit gitu ya, itu tinggal tergantung gurunya mempersiapkan bahan dan media itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi artinya ada yang dipakai, ada yang disimpan gitu ya. Nggak bisa dibuka semua kan, karena ruangannya sempit. Itu salah satunya. Kalau tadi membuat taman, itu kan penambahan namanya, penambahan media. Maksudnya ini kan memanfaatkan media yang ada gitu ya. Nah, jadi kalau taman itu kalau memang ada dana tambahan, mungkin bisa bikin taman ya pakai paralon gitu ya. Iya. Pakai bekas botol aqua gitu ya. Tapi itu kan berarti butuh biaya tersendiri kan. Nah, sementara mungkin yang dimaksud adalah memaksimalkan yang ada. Kalau saya sih bilangnya adalah kita yang pintar-pintar untuk mengatur saat kapan dibuka balok, saat kapan dibuka rambu-rambu misalnya, atau saat kapan dibuka untuk main boneka tangan gitu ya. Jadi atur waktunya supaya nggak semuanya dibuka. Kalau semuanya dibuka kan praktis nggak mungkin ya. Jadi ini pengaturan dalam pengelolaan sebenarnya. Oke, tambahan dari Ibu. Iya, terima kasih Bu. Oke, aku saya mau jawab dari pertanyaannya Rahmawati. Bagaimana cara mengukur kualitas sarana prasarana sekolah? Ya, sebetulnya
Untuk mengukur itu ada apa namanya? Iya, itu ada undang-undangnya juga sih, itu Yang tadi sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2023. Nah, itu sebetulnya ada banyak banget peraturannya. Aku bacain sekilas saja ya. Di sini ada di pasal 6 sarana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 itu, jadi dia beruntutan, ada banyak. Nah, yang saat A, memenuhi dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik, penyandang disabilitas, menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidik, keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Itu masih banyak lagi, tapi kalau misalkan kayaknya ribet banget ya, kalau mikir gitu ribet banget, kamu bisa lihat aja ke sekolah yang udah jadi contoh. Kan ada tuh, biasanya ada sekolah contoh atau sekolah yang memang dia udah akreditasinya udah bagus. Nah, itu lebih mudah untuk kamu mengikuti. Betul itu, jadi lihatnya di tabel akreditasi, karena di sana tertera tuh apa aja yang harus dimiliki oleh sekolah. Nah, itu pemenuhan untuk APE-nya. Jadi dari sana bisa teman-teman memenuhi kebutuhan APE di sekolah kita sesuai nggak dengan standar. Ini kan sesuai dengan standar nasional ya. Jadi kalau yang namanya sekolah itu tadi tiap jenjang juga beda. Kalau jenjang PAUD lebih banyak permainan-permainannya, tapi kalau jenjang SD kan dia harus ada lab-nya itu ya. Berarti kan Kebutuhannya beda-beda. Ada perbedaan. Jadi yang namanya satuan prasarana sesuai dengan jenjangnya. Apalagi kalau SMA ya, itu jenjangnya harus lebih lengkap lagi. Peralatannya harus lebih lengkap lagi, sarana prasarananya gitu ya. Teman-teman perlu pahami, kalau yang namanya sarana itu adalah lebih keterkaitan dengan apa coba? Harus tahu nih bedanya antara sarana dengan prasarana. Kalau sarana itu kelengkapan yang sifatnya digunakan secara langsung. Kayak misalkan papan tulis, proyektor gitu ya. Sarana itu kan gitu kan. Kalau prasarana? Kalau prasarana itu fasilitasnya masa pakainya yang cukup lama. Terus apa ya? Kayak meja, kursi gitu ya, Bu. Iya. Kalau prasarana itu lebih kepada kebutuhan ini PLN, air, terus toilet itu prasarana. Termasuk halaman. Jadi untuk menunjang operasional gitu ya. Itu penunjang berarti kalau namanya juga prasarana. Jadi artinya kalau di dalam standar akreditasi prasarana itu tadi PLN, PAM, toilet gitu ya. Terus apa namanya ruangan kelas gitu ya. Tapi kalau sarana itu lebih kepada alat-alatnya. Alat pendidikan. Meja kursi itu juga meja kursi itu termasuk di prasarana. Oke, jadi teman-teman tahu ya bedanya ya sarana dengan prasarana. Nanti lebih jauh supaya teman-teman memahami ini, karena nanti pada saat sekolahnya diakreditasi jadi bisa memilah dan memilih ya mana masuk dalam sarana, mana masuk dalam prasarana. Ketika bukti-bukti dokumen fotonya diupload, gitu jangan sampai terbalik-balik ya. Jadi kan bukti dokumennya kan harus sesuai. Itu dari Ibu tambahannya. Udah ya? Baik Ibu, terima kasih semuanya. Udah kali Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Sudah berapa? 15 menit lagi. Terima kasih untuk Bu Meti dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih close dulu.
teman-teman.